Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Daniel Danu Pratama, nomor induk mahasiswa 2500 1039 2502 77506. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 5 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini, Selasa 9 Desember tahun 2025, hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SD Negeri 3 Fajar Mataram, kelas 4, pada materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan materi perubahan wujud benda. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Mantap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Yang benar. Udah sarapan? Pakai apa? Hah? Telur? Iya? Mosok kompak satu kelas telur semua? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan aja ketua kelas untuk memimpin doa. Salam. Selamat pagi. Nah, ini lengkap nggak ya? Berangkat semua? Ada yang nggak berangkat? Siapa coba? Udah Ino aja. Haikal? Ada. Pais? Ada. Haikal? Haikal lagi. Si Repal? Hadir. Rifki? Hadir aja. Lala? Dias? Oke, Fatima? Jila? Davita? Ada. Aril Yovano? Ada. Tinggal Eno. Eno titip surat enggak? Enggak titip surat? Wah. Kalau enggak titip surat, artinya tanpa keterangan, itu alfa. Di absensi kalian alfa. Nah, jadi untuk kedepannya, misalkan ada yang sakit, ada yang mau ada acara keluarga, itu wajib membuat surat izin. Kita sebelumnya sudah belajar tentang tentang wujud benda. Nah, apa yang kalian ingat tentang perubahan benda, tentang wujud benda? Padat, cair, dan gas. Setelah kita kemarin belajar tentang wujud benda, dan kita hari ini akan belajar tentang perubahan wujud benda, kita akan memahami tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, kita baca bersama-sama. Yang pertama, peserta didik dapat mengamati wujud zat atau benda. Terus
Oke, terus pendidik dapat termasuk dalam kehidupan sehari-hari, apakah termasuk benda padat, cair, atau gas? Keempat, dapat mengidentifikasi perubahan benda. Terus kemudian 5, dapat membuktikan faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun padat. Nah, untuk membangkitkan semangat kita, khususnya untuk belajar pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Bisa semua kan? Oke. Dah, yuk kita berdiri, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, silakan dikeluarkan alat tulisnya. Kalau ada tujuan berarti ada manfaat. Apa sih manfaat kita belajar pada hari ini? Nah, karena hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda, maka kalian atau kita semua akan mendapatkan pengetahuan tentang macam-macam perubahan wujud benda. Kalian juga bisa membuktikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan buktikan, kita akan praktekkan. Biar nanti kalau di rumah atau waktu bermain kita bisa membuktikan bener nggak sih kalau diginiin bisa mencair, kalau diginiin bisa membeku gitu. Oke? Sebelum kita lebih lanjut masuk ke materi, kita buat kesepakatan kelas dulu. Oke? Biar saat pembelajaran kita lebih efektif. Kalian nggak ribut, kalian nggak ngobrol sendiri, kalian tetap fokus belajar. Nah, kesepakatan kelas yang pertama apa? Guru menjelaskan, siswa harus memperhatikan. Kalau guru menjelaskan berarti nggak boleh ribut. Terus kemudian kalau ada yang mau ditanyakan harus angkat. Terus yang ketiga, oke, karena kalian
posisinya sekarang berkelompok, ya, kalian harus saling berkolaborasi, bekerja sama dengan semangat. Oke. Terus kemudian yang keempat, kerjakan tugas tepat waktu. Ya, paham kesepakatan kita kesepakatan kelas kita? Siap untuk mentaatinya? Oke. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran lagi, kita ice breaking. Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu apa sih? Tuh. Perubahan wujud benda adalah, baca bareng-bareng, salah satu bentuk gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang Oke. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Nah, terus kemudian macam-macam perubahan wujud benda. Loh, ketutupan. Ini tadi wujud benda, nih, padat, cair, dan gas. Sekarang kita akan ini tentang karakteristik sifat benda padat. Ya, yang pertama, benda padat mempunyai sifat apa? Benda padat tuh dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli, dapat dirubah dengan perlakuan diberi tekanan, digunting, dilipat, disobek, dan sebagainya. 3. Volumenya tetap, bentuknya tetap. Contoh, itu ada pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Nah, sekarang benda cair. Yang pertama apa? Tuh, dibaca bareng-bareng yang keras. Dapat berubah mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat rendah. 3. Merambat melalui serat-serat. 4. Volumenya tetap. 5. Menempati ruang. 6. Tempat yang lebih rendah. Nah, untuk wadahnya. Terus kemudian benda gas. Yang pertama, coba baca bareng-bareng. Tetapi tidak dapat dipegang. Setelah kita mengingat kembali karakteristik benda cair, padat, dan gas, kita lanjut ke macam-macam perubahan wujud benda. Apa perubahan wujud benda tadi? Ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mengkristal. Nah, apa itu mencair? Nah, berarti agar dapat terjadi perubahan wujud benda mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang memengaruhi zat benda tersebut. Terus kemudian membeku.
Apa itu membeku? Baca bareng-bareng yuk. Repal. Contoh, saat membubuhkan air di freezer menjadi es batu atau membubuhkan bahan cair lainnya. Terus habis itu setelah membeku menguap. Nah, dibaca bareng-bareng biar nggak ngantuk yuk. Adalah bentuk perubahan wujud. Nah, menguap pada perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan, sama dengan yang mencair tadi, ya. Nah, terus kemudian contohnya apa? Ketika merebus air, saat mendidih akan mengeluarkan uap. Nah, kita lanjut lagi, mengembun. Apa itu mengembun? Ayo, Pano, bareng-bareng dibaca yuk semuanya. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butir-butiran air. Contohnya, embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi es. Terus kemudian nih, menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi gas. Proses perubahan wujud yang dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Nah, itu contohnya apa? Kapur barus. Nah, terus sekarang mengkristal. Mengkristal adalah yang lebih rendah dari benda. Nah, setelah kita Bapak menjelaskan, apabila kurang paham, kita nonton video. Oke? Biar kalian lebih paham lagi. Halo teman-teman, nama saya Dian. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Oke, setelah tadi Bapak jelasin, terus sekarang kita sudah nonton video tentang perubahan wujud benda bareng-bareng. Bapak mau ngecek pemahaman kalian. Apa saja contoh wujud benda? Wujudnya nih ada 3. Kalau wujud ada 3. Ada padat, terus cair, dan gas. Nah, terus kemudian kalau contoh perubahan wujud benda ada berapa? 6. Apa saja? Mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, terus mengkristal. Oke, berarti udah paham semua ya. Sekarang kita waktunya praktek. Sudah siap alatnya? Tuh. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk bahan-bahannya, perwakilan satu kelompok mengambil nih, pakai sendoknya maju ke depan satu-satu. Bapak mau kasih ini panduannya.
Oke. Oke. Nah, ini. Oke, itu coba dibaca, dipahami. Di situ setiap sendok dikasih label. Mana? Diwarnai itu sesuai warnanya ya. Oke. Mana sendoknya? Biar enak nanti kalau apa? Waktu diamati yang mana yang gula, mana yang lilin, mana yang mentega. Nah, oke, kita mulai nih waktunya nih. Berapa detik atau ya coba terus sampai total meleleh, mencairnya itu berapa menit? Ini nanti kalau panas ya. Nah, oke, dah taruh di sini. Dah taruh situ di piringnya di samping. Nah, oke. Ini nanti kalau panas. Yang kedua, ditulis sambil ditulis, salah satu ada yang nulis. Berapa? 27 detik. Oke. Menteganya 27 detik kelompok 1. Terus sekarang coba gulanya. Yang gula mana? Sini. 1 menit 25 detik kelompok 1 kelompok 3. Terus ini. Ya udah. 1 menit 45 detik. Oke, dikasih titik sininya. Oke, dah ya. Dah? Itu berapa menit? 1 menit 35. Dia tadi berapa detik? Berapa? 25. Ya dah, terus 25. Udah? Terus sekarang gantian yang lilin. Nah, diperhatikan. Oke, udah mulai ada yang mencair ya. Oke. Udah. Berarti berapa? 30 detik itu udah juga. 36 ini 36. Nah, udah didiemin. Nanti dilihat. Ya, membekunya. Apa yang gula? Oke, gula udah membeku. Gula membeku. Apa? Menjadi bentuknya seperti karamel ya? Ya, ditulis. Dari padat menjadi cair. Udah bisa ya dibuktikan ya? Oke. Nah, terus kemudian sudah ada yang mulai membeku lagi? Gulanya udah membeku lagi belum? Udah? Gulanya udah membeku. Ditulis. Gulanya ditulis. Berapa detik? Sudah membeku juga. Ini udah.
Hampir sama ya. Berarti kurang lebih 2 menitan. 2 menitan semua berarti. 2 menit. Ya. Nah, 2 menit semuanya udah kembali dari beku menjadi cair setelah dipanaskan. Kemudian setelah didiamkan beberapa saat, membeku kembali. Oke, dah. Ini sekarang dikerjakan yang pertanyaan penguatan, pengamatan. Dah, ditaruh aja kalau memang jatuh. Nah, dah ya. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dari kelompok 1. Yuk, coba. Itu yang beranggota Azila, Davita, Ariel, Yovano. Bahan lilin, mentega, gula. Keadaan awal lilin padat, waktu mulai berubah 36 detik. Terus bahan mentega, keadaan awal padat, waktu berubah 27 detik. Bahan gula, keadaan awal padat, waktu mulai 1 menit 44 detik. Oke, terus kemudian lilin setelah dipanaskan menjadi cair. Keadaan awal dipanaskan cair 2 menit. Mentega cair 2 menit. Gula cair terus 2 menit. Oke, berarti setelah dipanaskan terus kemudian didiamkan beberapa saat, setelah 2 menit itu akan membeku kembali ya. Oke. Terus jawabannya dari kelompok 1? Apa yang terjadi pada lilin saat dipanaskan? Apa? Mencair dari bentuk padat menjadi cair karena terkena panas. Apa yang terjadi pada mentega saat dipanaskan di sendok? Mentega mencair menjadi cair setelah dipanaskan. Oke. Bagaimana keadaan gula setelah dipanaskan? Gula awalnya padat lalu menjadi cair dan berwarna kecoklatan setelah dipanaskan lama. Apa kesamaan perubahan yang terjadi pada lilin, mentega, dan gula? Jelaskan. Ketiganya sama-sama berubah dari padat menjadi cair karena panas. Mengapa benda-benda tersebut bisa berubah wujud setelah dipanaskan? Karena panas membuat benda menjadi cair. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, karena waktunya istirahat, tapi udah semua kan? Nah, nanti dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan, diberi nama kelompoknya tadi lengkap. Ya. Nah, setelah semuanya ditulis, coba dikumpulkan sini. Kelompok 1 sini kumpulkan. Kelompok 1 oke, kelompok 2 terima kasih, kelompok 3 oke semuanya ya. Oke. Gimana perasaan kalian setelah kita praktek hari ini? Senang karena bisa mengalami langsung atau bisa merasakan langsung dari peristiwa perubahan wujud benda. Oke. Nah, coba kita langsung refleksikan bareng-bareng nih dari hasil percobaan. Apa? Yang dipakai percobaan untuk membuktikan perubahan wujud benda mencair dan membeku. Terus kemudian setelah didinginkan menjadi apa? Oke, dah. Ada berapa benda yang dibuat percobaan? 3. Oke. Terus habis itu ketika melakukan percobaan, pertama menggunakan apa? Mentega. Kedua, gula. Ketiga, lilin. Semuanya
Bentuk awalnya apa? Padat. Setelah dipanaskan, mencair. Setelah didinginkan, nah, peristiwa itu membuktikan karena adanya perubahan suhu. Nah, oke. Jadi, berhubung ini sudah waktunya kalian istirahat, terus habis itu besok kita untuk IPAS mau melanjutkan apa namanya? Percobaan lagi atau materi yang selanjutnya? Kalau materi selanjutnya kita akan belajar tentang gaya. Ada gaya gesek, gaya dorong, gaya gravitasi. Mau dilanjutkan lagi enggak? Untuk percobaan. Udah paham? Oke, kalau udah paham berarti untuk besok kita belajar tentang gaya. Ya. Nah, setelah itu ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Udah paham semua? Nah, dari hasil apa yang kita pelajari hari ini udah paham semua? Adakah yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami apa? Kegagalan? Nggak ada ya? Sukses semua ya? Oke, berarti kalian hebat-hebat semua ini. Semuanya bisa sukses sesuai arahan, terus kemudian bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kita tepuk tangan untuk kita semua karena udah sukses. Oke. Nah, sekarang Bapak berpesan untuk kalian, ya. Di rumah lebih giat lagi belajar. Oke. Nah, terus seperti yang kejadian awal tadi, ada temen yang nggak berangkat tanpa keterangan. Itu kalian besok kalau misalkan sakit, kalian mau ada acara keluarga, dibiasakan ya memberitahu pihak sekolahan, izin, bisa melalui telepon kalau nggak sempat buat surat ya, bisa telepon, bisa kasih surat, bisa WA juga nggak apa-apa, yang penting ada kabar ya. Oke. Nah, terus kemudian nanti setelah setelah praktik ini ada beberapa yang tadi kotor, itu dibersihkan lagi kelasnya agar besok kita belajar dengan nyaman karena kelas kita bersih. Untuk piket itu ya, besok jadwalnya siapa, kalau misalkan udah hampir masuk sekolah kok belum dipiketi, diingatkan lagi temennya. Oke? Ya? Oke. Nah, kalau begitu Bapak minta maaf kalau misalkan selama proses pembelajaran hari ini ada penyampaian Bapak yang kurang bisa dipahami atau ada yang kurang jelas. Besok atau apa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, ya nggak apa-apa ya, nggak usah takut, nggak usah malu. Oke? Paham semua? Oke. Nah, untuk menutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, karena waktunya istirahat, nanti ganti pelajaran, jadi kita tutup dulu dengan doa. Silakan aja untuk memimpin doa kembali. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri belajar di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ucapkan salam. Oke, selamat siang. Terima kasih aja udah mimpin doanya ya.
Oke, nanti minta tolong diberesi anak-anak ya. Oke. Bapak akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini dengan selamat pagi.